Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Galbah Hasyasya, mahasiswi FKIP UHAMKA, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kali ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu makanan sehat, dan pada subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, kali ini Ibu sudah menayangkan sebuah gambar dan kalian perhatikan baik-baik. Nah, kalian sudah melihat nih, yaitu terdapat suatu kegiatan suasana pasar yang sangat ramai dikunjungi oleh ibu-ibu. Bu, memangnya pasar tuh apa sih? Dan apa aja sih, Bu, yang bisa kita temuin di pasar itu? Nah, jadi pasar adalah tempat jual beli. Nah, yang dimana pasar selalu ramai dikunjungi oleh para penjual dan para pembeli. Nah, lalu ada penjual yang menggelar dagangannya di jalan seperti yang kalian lihat ini. Lalu ada juga yang menggelar dagangannya di meja, lalu ada juga yang di kios. Nah, segala macam barang dagangan dijual di pasar. Lalu pasar juga terdapat dua macam, yaitu yang pertama pasar tradisional dan pasar modern. Nah, yang kalian lihat seperti ini biasanya pasar tradisional. Apa aja sih yang bisa kita temuin di pasar? Nah, yang bisa kalian temuin di pasar itu yang pertama ada penjualnya atau pedagangnya. Yang kedua ada pembeli nih, seperti ibu-ibu yang menggunakan jilbab sepertinya sedang membeli sebuah sayuran. Lalu yang ketiga ada barang dagangan. Nah, barang dagangannya tuh seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, ayam, daging, dan kebutuhan lainnya seperti itu. Nah, jadi pasar ini merupakan salah satu tempat yang dimana aktivitas ekonomi berlangsung seperti itu. Lalu aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar ini bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat seperti itu. Nah, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Nah, kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Nah, lalu pembangunan sosial budaya dan aspek sosial, aspek ekonomi itu seperti apa sih? Nah, jadi aspek sosial itu segala meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Lalu kalau aspek ekonomi, yaitu aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Nah, kalau aspek sosial ini biasanya membahas hal-hal yang berkenaan dengan tradisi, adat istiadat, kelompok, masyarakat, dan lainnya. Nah, kalau aspek ekonomi ini biasanya membahas hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Nah, jadi kalian sudah melihat kan bahwa tadi sebelumnya pada gambar tersebut bahwa ada penjual dan pembeli yang bertemu di pasar seperti itu. Nah, jadi kan kalau misalnya orang itu pasti hidup bersosialisasi kan seperti itu. Jadi mereka mengembangkan aspek sosial lalu ditambah dengan aspek ekonomi yang dimana terdapat perdagangan lalu dan pasar juga. Nah, jadi kan kalau misalnya ada aspek sosial dan aspek ekonomi, jadilah disebutnya pembangunan sosial budaya. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu meminta kalian buatlah sebuah laporan dengan mengamati lingkungan sekitar kalian dan cari beberapa aktivitas dari aspek sosial dan aspek ekonomi seperti yang sudah Ibu jelaskan yang tadi ya. Nah, lalu karena tadi kita sudah membahas tentang aspek sosial yang dimana aspek sosial itu membahas yang biasanya berkenaan dengan adat istiadat,
lalu tradisi, kelompok, masyarakat, dan lainnya. Nah, lalu Ibu, apa sih adat istiadat itu? Nah, jadi adat istiadat itu kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsungnya dalam jangka waktu yang cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Seperti itu. Jadi adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Nah, adat istiadat setiap kelompok masyarakat itu bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh saja misalnya adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi. Nah, jadi mereka itu perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Nah, jadi salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Seperti itu. Jadi dengan adanya adat istiadat ini dapat mengikat nih satu sama lainnya seperti itu. Kayak kita pun dalam hidup bertetangga pun tidak tidak sama semuanya gitu. Pasti ada tetangga yang berbeda, berbeda adatnya, berbeda agamanya, lalu berbeda jenis kelaminnya pun seperti itu. Jadi kita hidup tuh harus memiliki rasa toleransi, yaitu saling menghargai satu sama lain. Maka dari itu untuk memperluas pengetahuan kalian dalam adat istiadat di Indonesia, Ibu menugaskan kalian untuk mencari informasi ke beberapa teman kalian untuk cari tahu apa aja sih kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki dalam keluarga mereka. Lalu kalian gabungkan dalam laporan sebelumnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara hidup dengan masyarakat yang memiliki keberagaman budaya sosial seperti itu? Kan karena budaya kita beragam gitu ya, pasti kita memiliki tetangga yang berbeda adatnya, berbeda asalnya, misalnya dari Betawi atau dari Sunda atau dari Minang, Padang gitu ya. Pasti beragam macam budaya sosial nih yang berada di sekeliling kita atau di lingkungan sekitar kita seperti itu. Nah, perhatikan iklan yang akan Ibu tayangkan. Nah, jadi hidup rukun cerminan budaya bangsa Indonesia. Seperti itu. Ibu, memangnya hidup rukun itu apa sih? Jadi, hidup rukun adalah hidup yang saling menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Nah, hidup rukun di antara masyarakat akan membuat hubungan antar masyarakat menjadi harmonis, seperti itu. Dan lalu juga kondisi kehidupan yang rukun akan tampak saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan, serta menjauhi pertikaian. Nah, seperti yang kalian lihat nih dari iklan tersebut. Jadi di sini orang saling gotong royong, saling bahu-membahu, membuat poskamling yang dimana poskamling ini akan mereka gunakan bersama-sama seperti itu. Lalu jadi dengan adanya hidup rukun yang tercipta antar masyarakat dapat meningkatkan rasa saling memiliki satu sama lain. Nah, jadi masih banyak lagi tentunya manfaat dari hidup rukun. Nah, itulah mengapa penting bagi setiap masyarakat untuk saling hidup rukun. Terlebih lagi, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan baik dari keluarga serta masyarakat lainnya, seperti itu. Jadi kita pun harus hidup dengan memiliki rasa toleransi, saling menghargai satu sama lain dengan beragamnya budaya sosial di Indonesia, seperti itu. Yang terakhir, Ibu meminta kalian menuliskan pesan dari iklan yang di bawah ini, yaitu hidup rukun cerminan budaya bangsa Indonesia.
Tugas tersebut dijadikan satu laporan yang di mana terdapat tiga tugas, yaitu yang pertama, mengamati lingkungan sekitar untuk mencari beberapa aktivitas, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Yang kedua, mencari informasi ke beberapa temanmu yang memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang keluarga mereka miliki. Yang ketiga, menulis pesan dari iklan hidup rukun cerminan budaya bangsa Indonesia, seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.